Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap sehat terus, tetap semangat terus, tetap bahagia terus. Ayo kita mulai belajar ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu seperti biasa, supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Hari ini kita belajar buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dengan judul menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, perwarna alami, dan kesehatan. Sekarang Bu terangkan manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan. Yang kita makan tiap hari itu ada nasi, lauk, sayur, buah, dan lain sebagainya. Nah, di antara makanan kita makan tadi seperti nasi, itu kan dari tumbuhan. Sayur juga dari tumbuhan. Kemudian buah juga dari tumbuhan. Misalnya hewan, sapi makan apa? Rumput kan? Rumput itu juga tumbuhan. Kelinci makan wortel, wortel juga tumbuhan. Tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya pohon padi. Pohon padi itu padinya itu dibuat untuk menjadi beras. Kemudian berasnya kita masak menjadi nasi sebagai makanan kita. Nah, pohon padinya biasanya itu dibawa ke pabrik kertas sebagai bahan dasar untuk membuat kertas, di mana kertas itu nanti dibentuk menjadi buku seperti yang kalian gunakan untuk sekolah. Nah, itu bahan dasarnya sebenarnya dari tumbuhan. Sekarang tumbuhan sebagai peralatan rumah tangga. Contohnya, kamu pernah lihat di dapur itu ada irus. Irus itu ada yang terbuat dari kayu. Kayu itu dari pohon. Nah, pohon itu kan kelompok tumbuhan juga. Betul kan? Iya. Contoh yang lain, tumbuhan sebagai bahan pakaian. Pakaian itu bahan dasarnya adalah dari kapas, pohon kapas. Kapasnya itu dibawa ke pabrik untuk dipakai sebagai bahan dasar benang. Kemudian benangnya ditenun menjadi kain. Kainnya kemudian dijahit, dipakai menjadi baju seperti yang kita pakai. Kemudian tumbuhan juga sebagai pewarna alami. Jadi pewarna itu ada pewarna buatan pabrik, ada pewarna alami. Pewarna alami itu tidak berbahaya buat manusia. Contohnya, kalau kamu kepingin mencari warna kuning, kamu ke dapur ibu, cari kunyit. Kunyit kamu giling kemudian diperas. Nah, itu kamu akan mendapatkan warna kuning. Itu yang namanya pewarna alami.
Nah, tumbuhan juga bisa sebagai bahan atau obat kesehatan. Contohnya, kalau kita diare, biasanya kita dicarikan ibu daun pupusnya pohon jambu. Daun jambu itu dihancurkan, kemudian dikasih garam sedikit, dikasih air 1 sendok, kemudian diminumkan pada si anak yang sakit diare. Maka insya Allah anak tersebut akan sembuh. Jadi kita ini sangat membutuhkan yang namanya tumbuhan. Itulah yang tadi disebut manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama, lafal. Mengucapkan kata dengan tepat, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang kedua, intonasi suara kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, ekspresi siswa membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu dengan tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Judulnya Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali lagi sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk istirahat.
jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi.